Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Materi hari ini adalah membahas tentang termodinamika. Pada bab 1, bagian 1 menjelaskan tentang konsep dasar termodinamika. Apa itu termodinamika? Kalau secara bahasanya, istilah termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti term dan dynamis ya. Terdiri dari dua kata yakni term dan dynamis. Term sendiri memiliki arti panas, calor ataupun heat. Sedangkan dynamis memiliki makna gaya atau force. Dari dua kata ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya lebih ditekankan pada term atau panas itu sendiri, yang mana panas ini nantinya ditinjau sebagai kemampuan dari benda kerja atau kita mengenalnya sebagai hot body untuk melakukan adanya kerja. Atau kita sebut juga di sini panas itu secara umum berhubungan dengan energi dan sifat-sifat properties dari zat yang ada hubungannya dengan energi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada termodinamika ini akan terjadi perubahan panas yang dihasilkan oleh sebuah benda. Ketika sebuah benda tersebut menghasilkan panas, nantinya dari panas itu akan dikonversikan menjadi sebuah kerja. Contoh yang paling mudah adalah ketika pada piston ya. Pada piston itu kan bergesekan dari proses isap, kompresi, usaha, dan buang. Ketika pada proses pembakaran, isap, kompresi, usaha, buang akan ada gesekan antara piston dengan silinder piston, yang mana dari gesekan tersebut akan menghasilkan panas. Panas hasil pembakarannya akan menekan yang namanya crankshaft atau kita ngomongnya poros engkol, sehingga nanti mengakibatkan sebuah gaya. Gayanya apa? Dia bisa memutar atau menggerakkan yang namanya ditransmisikan menuju ke roda seperti itu. Bisa diterima ya. Ilmu termodinamika ini nantinya akan mempelajari tentang interaksi energi antara sistem dengan lingkungan. Bisa dikatakan juga dengan sekeliling atau surrounding, yang mana dalam sebuah sistem ya itu akan terjadi sebuah interaksi yang berupa panas ataupun kerja. Nah, di sini nanti dalam sebuah sistem ini tidak akan pernah luput dari yang namanya sifat-sifat daripada zat itu sendiri. Nah, dalam kata lain di sini bahwasanya termodinamika itu merupakan sebuah atau salah satu bentuk sains yang nantinya akan mempelajari tentang penyimpanan atau kita sebutnya storage, kemudian pengubahan atau transformation, dan pemindahan atau transfer energi. Ketiga hal atau ketiga bentuk ini tidak akan pernah lepas dari termodinamika. Contoh yang paling mudah adalah penyimpanan. Kalau dalam mekanisme tubuh kita, ada makanan yang masuk itu adalah sebuah energi, ada yang menyatakan energi kimiawi ya. Energi kimia yang masuk ke dalam tubuh kita ketika proses pencernaan, kemudian ada kelebihan daripada kalori yang tidak digunakan ya, itu bisa menjadi disimpan terlebih dahulu atau bisa jadi lemak, kalau kita ngomongnya lemak, pipi ataupun daging dan sebagainya. Sedangkan pengubahan ketika dari makanan yang merupakan energi kimiawi tadi, kalau untuk diubah sebagai kerjanya kita adalah kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu kan adalah ada pengubahan daripada panas yang selalu dinamis menghasilkan sebuah gaya seperti itu. Kemudian pemindahan atau transfer energi, karena awalnya energi yang masuk itu berupa energi kimia, kemudian masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi sebuah energi lain, bisa jadi energi panas ataupun energi kerja seperti itu.
Nah, di sini adalah bentuk daripada aplikasi termodinamika, banyak sekali ya. Bisa dari automobil engine, ini bisa diperhatikan ada proses isap kompresi usaha buang pada proses pembakarannya. Ada panas yang terjadi di sini, ada kerja yang terjadi di sini. Kemudian turbin, prinsipnya seperti apa? Seperti ada apa namanya? Bisa jadi kalau turbin uap uap air panas hasil dari boiler ya kan, itu kan uap bertekanan panas akan menghasilkan udara bertekanan yang nantinya akan memutar baling-baling turbin. Nah, dari baling-baling turbin nantinya baru akan dipindahkan ke generator yang nantinya dari generator bisa membangkitkan listrik seperti itu. Ini contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian biomedical application bisa jadi seperti life support system, alat-alat di biomedical yang menjadi membantu untuk kesehatan atau artificial organ. Misalkan ada jantung yang dikasih alat tambahan dan sebagainya, itu juga merupakan aplikasi dari termodinamika. Untuk lebih jelasnya bisa mencari di beberapa jurnal maupun di artikel-artikel yang ada. Definisi sistem ya, sistem merupakan segala sesuatu yang nantinya akan dipelajari. Dalam kata lain di sini, sistem itu adalah suatu massa atau daerah yang nantinya akan dipilih yang nantinya dijadikan objek analisis. Perhatikan pada gambar ini ya, sistem ini akan dikelilingi oleh suatu boundary yang nantinya akan memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Nah, untuk dalam sketsa termodinamik atau dalam keteknikan, biasanya kalau pembatas dari sistem itu digambarkan dengan sebuah garis titik-titik atau garis putus-putus seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisa, kita ingin membahas tentang turbin, ya ini gambarnya dari turbin, maka untuk batasan sistem atau boundary layer pada sistem itu adalah yang mengelilingi pada turbin dengan lingkungannya. Di mana dalam sistem ini nanti bisa jadi terjadi panas maupun kerja. Nah, ini adalah contoh jenis daripada sistem. Pada dasarnya, sistem itu ada dua, yakni sistem tertutup atau kita biasanya menyebut control mass atau closed system, dan sistem terbuka atau control volume. Nah, perhatikan pada gambar ini bahwasanya pada sistem tertutup atau control mass, massa yang ada di dalam sebuah sistem itu tidak terjadi pertukaran atau perpindahan karena yang di dalam massanya tetap. Sedangkan energinya di sini bisa keluar maupun masuk. Energi di sini bisa jadi adalah berupa panas ya. Untuk contoh yang paling mudah adalah pada proses pembakaran, semisal pada kondisi valve in maupun out-nya tertutup, atau kita ngomongnya ketika pada proses isap menuju ke kompresi. Anda perhatikan di sini untuk massanya yakni 2 kilo ya. Ketika diberikan sebuah panas, nah mau tidak mau volume daripada sebuah tangki ataupun ini contohnya adalah pada piston, itu lama-kelamaan akan mengembang. Volumenya mengembang namun untuk massanya adalah tetap, yakni 2 kilo. Sehingga dalam konteks ini untuk closed system itu adalah massa tidak ada yang berpindah atau no mass yang keluar, tapi yes untuk energi, untuk perpindahan atau transfer energinya. Sedangkan untuk sistem terbuka atau kita menyebutnya adalah control volume atau open system ya. Di sini adalah volumenya saja yang kita atur. Maksudnya volumenya apa? Dia bisa masuk maupun keluar, baik massanya ataupun energinya. Nah, contoh yang paling mudah adalah seperti ini. Jadi kata kuncinya adalah untuk sistem tertutup atau closed system atau massa atur itu tidak terjadi
massa, perpindahan massanya. Kemudian untuk transfer panasnya ada. Tadi kan contohnya pada proses pembakaran di ruang bakar. Kemudian pada sistem terbuka atau kita menyebutnya kontrol volume ya, atau closed system, ini dua-duanya ada, baik itu transfer massa maupun transfer panas. Nah, kalau kita ngomong pada sistem tertutup itu jangkauannya memang jauh lebih kecil atau sistemnya lebih kecil. Tapi kalau untuk sistem terbuka ini bisa jadi merupakan sistem tertutup yang dirangkai dengan beberapa komponen yang lain yang nantinya akan terjadi perpindahan massa maupun perpindahan energi. Contoh yang paling mudah adalah pada sebuah sistem di engine, yang mana dari sistem pembakaran hingga sistem pembuangan sampai ke sistem penggeraknya seperti ini. Pada ilmu termodinamika, kita tidak akan pernah lepas dari istilah sifat atau properti. Sifat atau properti merupakan karakteristik dari sebuah sistem, yang mana pada sebuah properti itu terdiri daripada temperatur, bisa jadi tekanan ataupun massa ataupun volume. Jadi pada sistem itu bisa jadi yang berkaitan nanti temperatur dengan tekanannya. Bisa jadi tadi pada contoh ketika pada proses pembakaran ada volumenya, kemudian tekanannya berapa yang naik dan massa yang dikendalikan, seperti itu. Nah, untuk sifat daripada termodinamika ini ada dua, yakni sifat ekstensif maupun sifat intensif. Di sini, sifat ekstensif ini kita bisa mengatakannya bahwasanya sebuah sifat yang nantinya bisa diukur. Ketika kita melihat contohnya seperti ini, gampangannya adalah ketika ada satu gelas besar berisi 2 liter jus jeruk, ketika mau dibagi menjadi 2 gelas kecil, maka kalau satu gelas besar itu dibagi masing-masing ke dalam gelas berisi 1 liter, maka sama. Jadi 2 gelas kecil ini akan sama dengan 1 gelas yang besar. Hal ini akan berbeda ketika kita membahas tentang sifat intensif yang harganya tidak tergantung pada besar kecilnya sistem atau ukurannya. Contohnya pada temperatur. Temperatur dari anak kecil ini yang diukur oleh Bu Dokter ini ya, tidak bisa dikatakan bahwasanya temperatur si A dengan Bu Dokter ini nanti ketika dijumlahkan sama, tidak. Jadi kedua-duanya memiliki masing-masing sifat, atau sifat itu berdiri sendiri mengikuti daripada sistemnya. Untuk istilah state ya, state ini adalah sebuah tingkat keadaan ya, atau suatu kondisi zat yang nantinya ditentukan oleh sederetan dari sifat-sifat zat murni itu. Nah, di sini dinyatakan ya, bisa dipahami ya, kalau misalkan ada tingkat keadaan 1 atau state 1, kemudian tingkat keadaan 2. Di sini ya, pada tingkat keadaan 1 diketahui ya, ini contohnya adalah pada proses pembakaran. Ketika volumenya besar ya, volumenya besar ke arah kanan tapi tekanannya turun adalah pada proses misalkan hisap. Fluidanya yang masuk fluida bahan bakar plus campuran dengan udaranya mengisi daripada silinder ini sehingga volumenya dia naik. Tapi pada tingkat keadaan 1. Ketika dari proses isap kemudian pada proses kompresi yang mau tidak mau ya, volume pada silinder akan semakin dimampatkan akibat piston yang dari TMB menuju ke TMA, maka prosesnya seperti ini naik, sehingga volume 2 akan mengalami pemampatan atau semakin kecil, sedangkan tekanan pada tingkat keadaan 2 akan naik.
Nah, jadi ini yang dinamakan state. State itu biasanya terjadi akibat adanya proses, seperti tadi kan, akibat tekanan yang diberikan pada saat proses kompresi lah. Proses itu apa? Proses adalah suatu perubahan dari suatu tingkat keadaan ke tingkat keadaan lain. Nah, contoh yang ini sama seperti yang tadi, hanya saja ini lebih kelihatan bahwasanya ketika pada temperatur yang awalnya cuma 60 derajat Fahrenheit, kemudian diberikan panas, nantinya akan berubah menjadi tingkat keadaan 2. Nah, proses pemanasan inilah, ini adalah yang namanya proses tadi, dipanasi inilah yang dinamakan proses. Nah, pada diagram PV bisa diperhatikan ya, proses 1 atau tingkat keadaan 1 ke tingkat keadaan 2 ini pasti mengalami perubahan. Perubahannya ini naik, untuk temperaturnya naik, tekanannya pun naik. Bisa jadi akibat dipanasi seperti ini. Kemudian kita mengenal istilah fase atau fasa. Fasa adalah sejumlah material yang nantinya ini memiliki komposisi yang seragam atau homogen. Kemudian dari bentuk fisiknya ya, dari bentuk fisiknya itu dapat dibedakan. Anda perhatikan di sini ada es batu dengan ada air. Kemudian dapat dipisahkan secara mekanik. Nah, di sini kalau untuk satu fase maka semisal air murni maka liquid saja. Kemudian udara N2 saja, O2 saja. Sedangkan kalau untuk gambar yang ini juga sama-sama fasa, tapi pada 2 fase, sistemnya 2 fase, yakni ada 2 material yang dapat dipisahkan secara fisik, yakni ada es batu yang ketemu dengan air, tapi sama-sama merupakan H2O. Sama saja juga pada susu. Pada susu itu kita bisa mengamati ada larutan air yang di samping-sampingnya itu ada butiran lemak. Nah, itu juga termasuk dalam sistem 2 fase. Zat murni atau pure substance ya, kalau kita mengacu pada zat murni ini merupakan komposisi suatu zat yang komposisi kimianya itu selalu tetap atau konstan. Nah, di sini konstan meskipun nanti berada pada fase-fase yang lain. Contoh misalkan pada air, ketika air itu dimasukkan ke dalam kulkas atau dibekukan, maka es batu tetap adalah H2O. Kemudian ketika es batu tersebut diberikan panas yang nantinya akan mencair ya, menjadi liquid, tetap dia adalah H2O. Namun ketika liquid atau cairan air tadi dipanaskan sampai dia mendidih ya, akan menjadi uap. Uap tersebut tetap namanya juga H2O. Nah, kemudian ketika semakin dipanaskan, itu kan tetap ada campuran antara liquid maupun vapor. Nah, ini namanya campuran, fase campuran. Tapi tetap bentuknya adalah H2O. Nah, tapi kalau untuk udara ini tidak sama seperti air. Kalau air meskipun beda fase, tetap dia dikatakan zat murni. Namun untuk udara itu bisa dikatakan zat murni apabila bentuknya masih berbentuk fase gas. Istilah kesetimbangan atau equilibrium ya, ini adalah suatu keadaan yang statis, tidak ada perubahan, bahkan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Nah, seperti pada termos, itu kan harapannya adalah terjadinya keseimbangan. Ketika fluida yang dimasukkan dalam bentuk panas, harapannya kan tetap selalu dalam bentuk liquid yang panas atau hot, ya kan gitu. Tapi ketika yang dimasukkan adalah fluida dingin, harapannya kan tetap jadi air dingin. Nah, seperti itu.